Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ajrul akhirati khairun lil ladzina amanu wattaqun. Watu iman rahimakumullah, dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kalamnya, yakni dalam surat Yusuf ayat 56, wala ajrul akhirati khairun, bahwasanya dan ganjaran akhirat itu lebih baik lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, dan wattaqun, yang bertakwa. Yang pertama, apa yang disebut al-ajru atau ganjaran. Ar-Raghib menjelaskan bahwasanya al-ajru awil ujrah ma ya'udu min sawabil amali dunyawiyan au ukhrawiyan, perkara yang kembali dari ganjaran amal baik secara duniawi atau ukhrawi atau akhirat. Watu iman rahimakumullah, di sini jelas bahwasanya yang namanya gambaran Allah berikan kepada hambanya yang ada di dunia ataupun di akhirat. Maka dengan dua kelompok golongan ini, ada manusia yang mendapat ganjaran hanya sebatas di alam dunia, dan yang kedua ada kelompok golongan yang diberikan ganjaran baik di dunia ataupun di akhirat. Maka bagi orang-orang yang beriman, tentu mereka akan mendapatkan dua ganjaran baik di alam dunia ataupun di akhirat kelak. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha ta'ala la yadlimul mu'mina hasanatan, bahwasanya Allah tidak akan menzalim seorang mukmin yang berbuat baik, yusabu alaiha birizqi, bahwasanya dengan kebaikan itu akan diganjar berupa rizki di dunia, di alam dunianya, wa yuzza biha fil akhirah, serta akan dibalas dengan kebaikan itu di akhirat kelak. Itulah golongan yang mendapatkan dua ganjaran baik di alam dunia ataupun di akhirat. Qala, kemudian Rasul pun berkata, amal kafiru, adapun orang kafir, fayu'ta bihasanatihi fid dunya, bahwasanya diberi makan merupakan kebaikan Allah bagi dirinya, bagi mereka di alam dunia, hatta sampai idza aqda ilal akhirah, beres menyelesaikan tugas kembali kepada Allah ke akhirat, lam yakun lahu hasanatun, tidak ada sedikit pun kebaikan, yu'ta biha, dengan diberikannya makan di alam dunia itu, khairun, kebaikan. Maka akan sangat berugi orang-orang yang hanya diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sebatas di alam dunia saja. Nah, sesuai judul, bahwasanya dengan judul Allah akan merindukan hambanya, begitupun dengan hambanya akan selalu senantiasa merindukan Allah, dapat dilihat dengan dua hadis ini, dengan dua dalil ini, baik tadi Al-Quran ataupun hadis, bahwasanya orang-orang yang merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan berbuat kebaikan di alam dunia, Allah pun akan memberikan kebaikan kepadanya dengan berupa diberikan rizki, dan dengan perbuatan kebaikan di alam dunia, orang mukmin pun akan diberikan kebaikan di akhirat kelak. Watu iman rahimakumullah, maka bagaimana Allah akan merindukan orang-orang yang beriman? Tentu saja sebagai dalam dalil-dalil yang lain, Allah akan senantiasa merindukan orang-orang yang beriman untuk kembali kepadanya. Nah, bagaimana orang beriman mereka merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama tentunya dengan berbuat kebaikan di alam dunia yang sesuai dengan aturan, ketentuan, dan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam beribadah seperti dalam Al-Quran, dengan khusyuk dalam sholatnya, kemudian ada dengan berbuat menunaikan zakatnya, ataupun dengan menjaga kemaluannya dan lain sebagainya. Itu merupakan satu ikhtiar, usaha bagi seorang hamba untuk merindukan kepada Sang Khalik. Iwatu iman rahimakumullah,
Kalau diibaratkan ketika seseorang keluar dari rumah untuk berikhtiar, maka tentu saja di tempat kerjanya tidak akan menjadi suatu tempat tinggal selamanya. Beliau ataupun ia akan kembali kepada rumahnya. Maka bisa dikiaskan bahwasanya seorang hamba yang rindu terhadap Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa pergi dari rumahnya untuk berikhtiar, bekerja, kemudian dengan membawa pembekalan hasil yang ia kerjakan, ia bawa, ia penuhi, ia berikan kepada keluarganya tercinta di rumahnya untuk berbagi makanan, berbagi keceriaan. Nah, begitupun seorang yang beriman akan senantiasa merindukan rumahnya yang hakiki, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang enggan merindukan ataupun tidak ingin bertemu dengan Allah, yaitu orang-orang kafir yang hanya sebatas pergi dari rumahnya dan enggan kembali kepada rumahnya kembali. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, maka dapat disimpulkan bahwasanya manusia itu terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama akan senantiasa memberikan rasa kerinduan dengan berusaha berikhtiar membahagiakan apa yang ada di rumahnya, yakni orang-orang yang beriman yang Allah berikan modal untuk berusaha berikhtiar dan akan kembali membawa keuntungan. Nah, adapun orang-orang yang enggan dirindukan Allah, yakni orang yang diberikan modal, diberikan rezeki di alam dunia, tapi dia habiskan perbekalannya itu sehingga sampai kapanpun tidak akan mencapai yang namanya rumah yang ia rindukan, malah ia akan sangat-sangat tidak senang enggan kembali kepada keluarganya. Nah, Allah pun akan mengazab orang-orang yang hanya diberikan modal, yakni di alam dunia, tapi tidak memiliki sedikit pun kebaikan di akhirat. Nah, itulah salah satu yang namanya bentuk kerinduan Allah terhadap hambanya, dan hambanya pun rindu terhadap Allah. Nah, dalam Ramadan ini salah satu menjadi wasilah perantara untuk kita meningkatkan kualitas keimanan kita, ibadah kita, amal kita sebagai bentuk kerinduan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada guna serta manfaat untuk mendorong semangat keimanan kita, ikhlas karena Allah, serta kerinduan yang semakin besar untuk kembali kepada Zat yang Maha Kuasa. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.